Shalom, selamat pagi ya adik-adik. Kalau ini senang bisa jumpa lagi dengan adik-adik dalam Impa hari ini Minggu 14 Juni 2020. Adik-adik, minggu ini adik-adik tidak hanya ditemani oleh Kakak Loni, tapi adik-adik akan ditemani oleh beberapa kakak lain. Ada Kak Novi, ada Kak Valen, ada Kak Siska. Juga teman-teman kalian. Ada Bianca, ada Mark, dan ada Dela. Jadi hari ini kita tidak sendiri, nanti kita akan ditemani. Oke, kita akan mulai dengan puji-pujian. Seperti biasa puji-pujian awal. Oke, silakan Kak Novi. Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Novi akan ajak adik-adik semua yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian awal yang berjudul Happy Ye Ye Ye. Oke? 1, 2, 3. Nah, kita sudah mulai puji-pujian awal tadi. Sekarang Kak Novi mau ajak semua adik-adik yang di rumah untuk siapkan kidung ceria dan Alkitabnya, karena kita akan mulai ibadah. Akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Novi akan ajak adik-adik semua yang di rumah untuk saat teduh dulu. Kita saat teduh dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria 177. 177. Nah, kalau adik-adik semua sudah buka Kidung Ceria, Kak Novi hafalin lagunya. Kak Novi mau tes adik-adik di rumah. Kalau adik-adik di rumah semua hafal, Kidung Ceria tetap dibuka. Adik-adik semua berdiri, kita pakai gerakan lagunya. Lagunya adalah Di Pintumu. 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyi lagu pembuka. Sekarang kita mau doa pembukaan yang dipimpin oleh adik Layan, teman kalian dari Rayon Sunter. Dela akan pimpin doa pembukaan kita di hari Minggu ini. Yuk adik Dela, kita ajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk berdoa pembukaan. Mari teman-teman lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan pada minggu yang lalu. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah secara online. Berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita sudah doa pembuka. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 145 atau 145 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2. Kalau ulangi lagi, pembacaan Mazmur pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur pasal 145 ayat 1 dan ayat 2. Nah, pembacaan Mazmur kali ini akan dibacakan oleh teman kalian dari Rayon Ampera. Bianca akan bacakan Mazmur dan adik-adik nanti
buka di rumah kalian masing-masing ya. Ikuti teman kalian Bianca yang akan membacakan Mazmur. Yuk Bianca, diajak teman-temannya untuk membacaan Mazmur. Pembacaan kitab kali ini diambil dari Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ya adik-adik, untuk merespon dari pembacaan Mazmur kita, pujiannya respon Mazmur kita buka dari Kidung Ceria nomor 130. Kita akan menyanyikan bait 1 saja. Sudah buka? Dibuka Kidung Cerianya. Kano bilang lagi, dibuka Kidung Ceria untuk respon Mazmur kita dari Kidung Ceria nomor 130 bait yang pertama. 1, 2, 3. Aku menyanyi selalu gemar, memuji Yesus, memuji Yesus. Aku berjanji selalu dengar perintah Yesus. Oke, suaranya pasti pada lebih bagus nih. Nah, Alkitabnya sudah siap, Kidung Cerianya disimpan dulu. Kita mau memasuki untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa firman dulu yang akan dipimpin oleh Kakak Valen. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Siska, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari Minggu ya Tuhan, yang indah ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar nanti ya Tuhan, tidak hanya kami anak-anak-Mu dengar saja, tapi firman-Mu dapat kami lakukan ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari setiap harinya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Kakak Siska yang akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Berkatilah Kakak Siska ya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari Kak Siska ya Tuhan berasal dari Engkau ya Tuhan, dan tentunya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai ayat 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Sahatuda, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan kau." Demikian pembacaan Alkitab. Shalom. Nah, adik-adik, Kak Siska mau tanya, siapa di sini yang pernah bermusuhan? Yo, siapa yang pernah musuhan? Apakah dia musuhannya sama adiknya,
atau sama kakaknya, atau mungkin sama temennya. Hah, saya. Oh, adik-adik pernah ya bermusuhan ya? Terus kalau bermusuhan gitu, adik-adik baikan nggak? Udah baikan belum? Apa ada yang aku masih musuhan kak? Aku susah loh maafin dia. Aku nggak bisa deh maafin dia. Aku masih musuhan. Atau ada yang enggak kak, aku udah baikan kok. Aku udah janji kok kalau aku mau baikan. Aku udah baikan kak. Aku udah baikan sama adik aku. Aku udah baikan sama kakakku. Aku udah baikan sama temen aku. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini juga bercerita tentang Laban dan Yakub. Laban dan Yakub ini juga pernah bermusuhan. Tetapi mereka berjanji untuk hidup damai, enggak lagi mau bermusuhan. Mereka berjanji bahwa mereka mau hidupnya itu baik-baik sama Yakub, baik sama Laban baik sama Yakub. Dan mereka membuat tugu perjanjian sebagai tanda perdamaian mereka. Nah, adik-adik, kalau begitu mereka udah berjanji. Yang namanya janji itu kan harus ditepati. Adik-adik bener nggak kalau udah janji nggak musuhan lagi sama temennya, nggak musuhan lagi sama adiknya, nggak musuhan lagi sama kakaknya, terus adik-adik bener-bener berjanji dan melakukan janji adik-adik. Atau mungkin, kak aku udah janji, tapi kayaknya susah deh kak, biarpun aku udah janji, tapi aku kayaknya masih kesel, aku susah mau baikannya, padahal aku udah janji sih kak, aku mau baik-baik aja, udah maafin dia, tapi tetep deh kayaknya nggak bisa. Nah adik-adik, yang namanya janji itu harus kita tepati. Kita janji kalau kita mau baik lagi sama teman kita. Kita janji kita mau baik lagi sama kakak kita. Atau kita janji kita mau baik lagi sama adik kita. Atau mungkin kita juga janji kita mau baik lagi sama orang tua kita. Kita mau taat sama orang tua kita. Kita mau denger-dengeran sama orang tua kita. Itu harus adik-adik lakukan. Bukan hanya di mulut saja. Karena ketika kita berjanji, kita bukan hanya berjanji lewat mulut kita, tapi Tuhan melihat apa yang kita janjikan, apa yang kita buat. Itu Tuhan melihat adik-adik. Dan Tuhan mau dalam hidup kita ini adik-adik harus melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan hal-hal yang baik. Contohnya apa ya? Kalau kita berjanji kalau kita mau baik, berarti kita udah nggak boleh apa lagi? Nggak boleh berantem, nggak boleh lagi egois. Egois yang kayak gimana? Siska punya contohnya adik-adik. Nih contoh Kak Siska. Kalau orang itu masih egois, berarti dia itu nggak melakukan janjinya dong. Katanya janjinya udah nggak mau berantem lagi. Tapi adik-adik lihat di gambar ini. Apa nih gambarnya? Ternyata dia masih nggak mau loh berbagi sama temennya. Dia nggak mau mengalah sama orang lain. Dia tetap merasa, saya kan yang benar, ini punya saya. Orang lain nggak boleh, kamu nggak boleh, kamu nggak boleh. Hidupnya egois. Lalu gimana dong? Kan udah berjanji. Kalau dia mau sayang sama orang lain, nggak mau berantem lagi. Terus caranya gimana kak? Tandanya apa? Ya tandanya kalau di sini egois berarti kita tidak boleh egois. Tidak boleh egoisnya kayak gimana? Nih Kak Siska punya lagi contohnya. Ini tandanya kalau kita tidak boleh egois. Seperti apa? Nah adik-adik bisa lihat. Ngapain ya adik ini ya? Ayo ngapain? Iya dia mau berbagi. Berbagi apa nih? Ada punya apel, punya makanan. Dia mau berbagi adik-adik. Kalau mau hidupnya berjanji, hidupnya baik sama orang lain, ya dia harus mau berbagi. Gak boleh egois. Terus berbagi apa lagi adik-adik? Nenek,
dia mau berbagi mainan. Ada nggak di sini yang kalau punya mainan nggak mau kasih pinjem orang lain? Maunya main sendirian. Itu kan aku punya aku, nggak boleh dikasih lagi sama orang lain, nanti diambil. Nah, di sini lihat deh, anak ini berjanji bahwa dia akan bermain bersama temannya, mau hidup damai dengan orang lain. Jadi dia mau berbagi mainannya adik-adik, nggak berantem-berantem. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang mau mengajarkan kita, adik-adik, dan juga kita semua bahwa kita ini harus hidup berdamai dengan orang lain. Dan juga kita harus melakukan janji kita. Kalau kita mau hidup yang baik, kita berjanji, itu harus ditepati. Bukan hanya diucapkan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan merespon pembacaan firman yang sudah kita dengar bersama dengan menyanyi dari Kidung Ceria 176. Allah adalah kasih. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Yuk. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami tadi telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana firman-Mu Tuhan pada hari ini mengajarkan kami untuk mau berjanji ya Tuhan untuk hidup damai. Tuhan, kami bersatu hati ya Tuhan berdoa untuk kami semua ya Tuhan, untuk adik layan ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dalam sekolah kami, walaupun pada saat ini ya Tuhan kami tidak dapat berkumpul bersekolah bersama teman-teman kami di sekolah, tapi kami melaksanakan sekolah online ya Tuhan di rumah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kepintaran ya Tuhan, memberikan kami kerajinan ya Tuhan, seperti kami bersekolah di sekolah kami seperti biasanya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak layan ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau mau memberkati Tuhan setiap kakak layan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Terutama kiranya Engkau mau memberikan mereka kerinduan ya Tuhan untuk dapat mau melayani ya Tuhan dalam pelayanan IMPA setiap minggu paginya Tuhan, walaupun mungkin pada saat ini pelayanan secara online. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua ya Tuhan, untuk setiap orang tua kami ya Tuhan, baik kakak layan maupun orang tua dari adik layan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami, memberkati keluarga kami ya Tuhan, memberikan mereka kesehatan, memberikan orang tua kami rezeki ya Tuhan. Dan untuk orang tua kami yang mungkin terkena dampak ya Tuhan dalam karena COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kesabaran ya Tuhan. Dan untuk orang tua kami yang mungkin saat ini Tuhan sudah bekerja sedia kala maupun yang bekerja secara work from home ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami ya Tuhan, memberikan ekstra kesabaran ya Tuhan dalam menghadapi kami ya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga yang sedang sakit maupun untuk keluarga yang saat ini sedang mengalami kedukaan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang sedang sakit maupun yang mengalami kedukaan, memberikan mereka penghiburan ya Tuhan dalam menghadapi situasi yang mereka rasakan saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan.
untuk pendeta, untuk para presbiter, unit, misioner, untuk komisi, pegawai kantor gereja, maupun seluruh jemaat gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, memberikan kami kerinduan ya Tuhan untuk dapat melaksanakan ibadah hari Minggu ya Tuhan secara online ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk para medis, untuk tim garda depan ya Tuhan yang saat ini tengah menghadapi ya Tuhan merawat para pasien yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan ekstra kesehatan ya Tuhan untuk para medis ya Tuhan, memberikan para medis ekstra kesabaran ya Tuhan, hingga mereka ya Tuhan dapat kuat, dapat melayani ya Tuhan, dapat merawat para pasien ya Tuhan dengan penuh kesabaran. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan, dalam segi aspek kehidupan ya Tuhan, dalam bangsa Indonesia ini ya Tuhan, terutama kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan yang saat ini sedang mengalami COVID-19 ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan situasi yang saat ini kami sedang alami ya Tuhan, itu semua ya Tuhan tidak lepas dari turut campur tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan setiap doa-doa pribadi kami juga Tuhan yang ada di rumah ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Tetap tinggal di rumah, jangan lupa memakai masker, rajinlah mencuci tangan, makanan yang bergizi dan istirahat, jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.